Selamat siang dan selamat datang di CBTV bersama saya Nur Aziza dan inilah Kacamata Maluku. Berita pertama saya bawakan dari sekumpulan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa EVAF atau HIME Universitas Patimura menggelar aksi bungkam di depan Bundaran Monumen Dr. J. Limena pada Rabu 27 September 2023. Aksi tersebut digelar untuk mengecam kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi di Maluku. Untuk menyongsong Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, maka Bidang Keperempuanan Himpunan Mahasiswa EVAF melakukan aksi bungkam pada Rabu 27 September 2023 yang bertempat di Bundaran Monumen Dr. J. Limena yang dimulai dari pukul 12 siang sebagai bentuk protes dan kampanye terhadap maraknya kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini. Katong melakukan aksi ini berdasarkan keresahan Katong karena banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Ambon, instansi-instansi pendidikan juga kebanyakan tapi tidak sampai selesai. Kemudian itu mungkin keresahan Katong yang pertama terkait dengan Katong punya aksi yang Katong jalankan hari ini. Untuk Katong aspirasi ini Katong sampaikan pada poin-poin tuntutan yang Katong ada tulis di dalam punya daftar lembaran ini. Poin yang pertama tuh mendorong pemberlakuan undang-undang TPKS agar dijalankan sesuai amanat konstitusi, menyangkut tindak pidana kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan di luar pengadilan. Ini undang-undang TPKS nomor 12 pasal 23 tahun 2023 dan realisasi peraturan lainnya. Kemudian kedua, mendesak Dinas P2 TP2A Provinsi Maluku untuk mengevaluasi kinerja Dinas P2 TP2A Kabupaten Kota agar lebih efektif dalam penanganan kasus kekerasan seksual di daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga, mendesak Polda Maluku agar dapat menjalankan tugasnya sesuai amanat konstitusi dan terus merawat kepercayaan masyarakat dengan tidak berpihak kepada relasi kuasa. Kemudian yang keempat, mendorong pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual agar lebih proaktif terhadap isu-isu kekerasan seksual di Kepulauan K. Kemudian yang kelima, mendesak para tokoh adat Kepulauan K agar dapat mengimplementasikan nilai hukum adat luar Pulau Ngabal sebagai landasan hidup masyarakat EVAF. Kemudian yang keenam, mendesak para tokoh adat agar dapat menjalankan perintah hukum adat luar Pulau Ngabal pada pasal 6 Morjain Pemahiling atau tempat untuk perempuan dihormati dan diluhurkan sebagai bentuk kepedulian terhadap perempuan. Kemudian yang terakhir, mengajak seluruh masyarakat agar lebih peka terhadap isu kekerasan seksual dan mendukung para korban kekerasan seksual agar berani speak up. Itu poin-poin yang harus saya sampaikan. Lalu harapannya kakak gimana ke depannya? Harapan ke depannya tidak ada lagi korban-korban pelecehan seksual maupun laki-laki maupun perempuan di Kota Ambon dan instansi-instansi pendidikan lainnya. Itu harapan besar dari kita selaku koordinator lapangan dan juga Ketua Bidang Keperempuanan Himpunan Mahasiswa EVAF. Sekian. Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Aktivitas ini sendiri pertama kali digagas oleh Women's Global Leadership. Setiap tahunnya, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Penjualan bensin di trotoar merupakan hal umum yang sering kita jumpai, namun keberadaan mereka sering kali menimbulkan keresahan bagi pejalan kaki, terutama yang berada di Jalan Tulu Kabesi, Kota Ambon, di mana pejalan kaki banyak diresahkan oleh penjual bensin enceran yang berjualan sampai menutupi trotoar untuk pejalan kaki. Penjual bensin enceran belakangan ini kerap meresahkan para pejalan kaki yang ingin melintasi trotoar jalan, khususnya di Jalan Tulu Kabesi, Kota Ambon, dikarenakan mengganggu akses pejalan kaki, serta keberadaan penjual bensin di trotoar membuat pejalan kaki harus berhati-hati saat melintas. Mereka juga harus berdesak-desakan dengan pembeli bensin. Bensin enceran juga tidak terjamin kualitasnya. Bensin enceran yang dijual oleh penjual bensin di trotoar seringkali tidak memiliki izin dari pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan penjual bensin di trotoar perlu ditertibkan. Pemerintah harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari penjual bensin di trotoar,
Selain itu, pemerintah juga perlu menindak tegas para penjual bensin yang melanggar aturan. Untuk melihat beberapa berita terkini dari Kota Ambon, berikut kami rangkumkan dalam sekilas berita. The Reef Cafe. The Reef Cafe yang berlokasi di Jalan Aipati, Kecamatan Sirimau, bisa menjadi salah satu rekomendasi kafe kekinian untuk sekedar bersantai dengan suasana yang nyaman sambil menikmati secangkir kopi bersama teman, kerabat, dan saudara. Kafe ini dibuka setiap hari pukul 10 pagi hingga 12 malam. Untuk menu di sini harganya cukup terjangkau, mulai dari 18.000 hingga 35.000 rupiah. Hidangan yang disediakan juga beragam. Ada kopi susu hingga berbagai jenis kopi lainnya. Ada juga kasbi goreng, nasi goreng, mie goreng, dan stik. Lapangan Merdeka Ambon merupakan salah satu ikon penting yang berada di Kota Ambon. Selain tempatnya strategis karena di pusat kota, lokasi ini pula merupakan tempat berolahraga dan pelaksanaan pentas seni. Pada setiap hari, Lapangan Merdeka Ambon selalu dipenuhi oleh banyak orang, mulai dari pagi hingga sore hari. Lapangan ini selalu ramai oleh masyarakat yang ingin berolahraga seperti jogging, bola basket, bola voli, zumba, dan melakukan aktivitas olahraga lainnya. Lapangan Merdeka Ambon juga sering digunakan untuk kegiatan olahraga oleh berbagai komunitas dan organisasi. Kegiatan olahraga di Lapangan Merdeka Ambon ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga. Pemerintah Kota Ambon terus berupaya untuk meningkatkan fasilitas olahraga di Lapangan Merdeka Ambon. Hal ini dilakukan untuk menunjang kegiatan olahraga masyarakat dan meningkatkan minat masyarakat untuk hidup sehat. Demikian sekilas berita. Kita akan masuk dalam perkiraan cuaca yang akan dibawakan oleh rekan saya Iqbal. Berita perkiraan cuaca. Pekan ini, cuaca akan bervariasi sepanjang minggu di Kota Ambon. Hari Rabu, kita akan memilih langit cerah dengan suhu mencapai 30 derajat Celcius. Namun pada Kamis, kita bisa mengharapkan awan mendung dengan peluang hujan ringan pada sore hari dan suhu mencapai 25 derajat Celcius. Jumat, kondisi cuaca akan membaik kembali dengan cerah dan suhu mencapai 30 derajat Celcius. Sabtu dan Minggu, langit akan tetap cerah dengan suhu stabil di kisaran 29-32 derajat Celcius. Cuaca akan kembali bervariasi dengan kemungkinan hujan pada Senin dan Selasa. Demikian perkiraan cuaca minggu ini, saya kembalikan kepada Nur Aziza. 3. Demikian berita hari ini dari Kacamata Maluku. Perbarui terus informasi kalian dengan sajian informasi menarik di CBTV Communication Broadcasting. Saya Nur Aziza dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.